ketika Ricis berta'aruf, pertanyaan yang Mbak Oki ajukan kepada beliau adalah kalau lagi marah, bagaimana cara marahnya? Itu penting. Jadi kalau teman-teman lagi ta'aruf, teman-teman harus tanya pada pasangan, pada orang yang sedang dita'aruf itu, kalau kamu marah tuh biasanya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kompak. kenapa ngegas gitu? Harus kompak lah, namanya juga opening. Oke, hari ini seperti biasa kita kumpul-kumpul lagi dan kita lagi pengen ngebahas tentang pengalaman kita. Astagfirullah. Boleh lihat? Ya dong, bedak-bedaknya di alis. Kita mau bahas mengenai apakah ini pernah terjadi di kehidupan kalian ya. Mbak baca dulu ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 133 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jadi orang bertakwa ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa ini nanti Mbak mau tanya sama Icis dan Cindy. Jangan ngantuk-ngantuk. Kita nggak bahas mengenai panjang-panjang ayat, kita mau bahas mengenai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutin ya ayatnya Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Bagaimana mau nanya sama Icis dan Cindy, seberapa penting infak bagi kalian? Kalau ditanya penting, pasti penting banget aku pribadi ya. Dan apa efeknya ketika berinfak? Efeknya sebetulnya semakin kita sering memberi gitu, kita ngerasa semakin plong gitu loh. Jadi kayak semakin kita memberi, semakin ngerasa hatinya semakin kayak bahagia tanpa alasan gitu loh. Nggak tahu kenapa, ternyata mungkin bisa aja orang yang diberi gitu ya mendoakan kita secara tidak langsung. Atau kalau kita ngeliat orang seneng, sebenarnya kita lebih seneng nggak sih? Iya benar-benar. Kayak misalnya cuman sekedar terima kasih aja dari orang tersebut, kan itu ngerasa kayak wah kayak bahagia banget gitu loh, tanpa alasan, terus kayak mahal banget rasanya gitu. Itu jarang banget kita rasakan gitu kalau misalnya kita memberi. Itu sih. Terus terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tergantung. Misalnya kalau terang-terangan mungkin bisa menginspirasi gitu kan, tapi ada juga perlu juga kadang sembunyi-sembunyi juga gitu sih kalau menurut Cindy pribadi. Oke, kalau Icis, apa sih efek dalam kehidupan Icis ketika Icis berinfak? Ada nggak Icis ngerasa nih mungkin gara-gara infak nih, mungkin gara-gara sedekah nih jadinya Allah memberikan ini, Allah memberikan itu gitu? Kalau serius lagi. Aduh, udah ngantuk iya. Yang pertama nih buat teman-teman di luar sana ya, sedekah tidak akan membuat kita miskin, karena kebanyakan dari orang-orang di luar sana mereka itu yang ditakutkan adalah aduh nanti kalau aku kasih orang ntar aku makan apa, nanti aku kekurangan, ntar aku ini tuh. Jangan khawatir, karena Allah sudah menyiapkan balasan untuk orang yang berinfak, bersedekah berkali-kali lipat. Kemudian masalah bersembunyi atau terang-terangan itu menurut Ricis dan ajaran ibu juga, keduanya boleh saja. Justru nggak boleh itu adalah yang tidak sama sekali. Jadi yang penting semua kembali ke niat. Kalau ajaran Ustazah Oki ya, kalau kita mau berbuat baik, kita nggak akan peduli sama ucapan-ucapan orang, penilaian orang. Yang penting niat kita lurus, niat kita ke depan. Jangan karena kita mau sedekah, mau itu diam-diam atau terang-terangan, gara-gara orang komentar kita jadi menarik lagi yang kita mau sedekahkan. Itu tandanya bukan karena Allah tapi karena orang, karena penilaian orang. Jadi kalau mau sedekah, ya udah sedekah aja gitu. Lillahi ta'ala ya niatnya. Itu sih kalau dari Boki ya, kan saya kan ngikut ya. Astagfirullahaladzim, donat kentang. Donat kentang. Donat kentang. Ini donat kentang ini. Nggak nyampe. Sini duduk. Mana pegang boneka botak lagi. Iya. Ini donat kentang ini. Kasih engkol dulu, kasih engkol. Wih. Udah. Geser Pak. Pak mau syuting. Ya, Mau syuting. Itu iklan ya. Kalau yang Mbak rasain ya, ini efek dari berinfak ya. Ini bukan bermaksud ria, tapi ini mau ceritain bagaimana Allah membalas itu semua. Betul. Intinya kan di Maskul Fat ini adalah yang pada akhirnya mereka bisa terus bersekolah gitu. Ternyata bagaimana cara Allah membalas
cara Allah membalas adalah semua anak-anak Boki nih sekolah nggak ada yang bayar, Dek. Masya Allah. Padahal di sekolah internasional. Masya Allah. Sampai Boki tanya kan sama pemilik sekolahnya, Pak, ini anak-anak saya semuanya masuk ke sini ya. Kemudian beliau katakan, nggak usah, saya untuk anak-anaknya Boki dari pertama sampai mau berapapun anaknya semuanya gratis. Padahal itu sekolah mahal. Jadi Boki rasa tuh kita tuh seolah buang harta ke sini, tapi lihatlah balasan Allah tuh yang banyak banget. Seperti Rezeki itu. nggak akan tertukar ya Mbak Ki ya. Betul. Rezeki Akan maut menjadi jodoh pemiliknya. nggak akan ketukar. Iya. Jodoh lagi, Iya. ngebahas jodoh. Kan rezeki kan paling iya, paket. iya, Kan iya. satu paket rezeki, Iya, benar. maut, jodoh udah di tangan Allah Betul. gitu. Jadi jangan takut kehilangan rezeki, jangan takut kehilangan jodoh, jangan takut sama kematian, justru harus dihadapin gitu bridgingnya Ibu. Oh iya, Kasih benar-benar. Ibu. Keren lagi di pikirannya tuh lagi jodoh-jodoh. Enggak jodoh. juga. Oke, pertanyaan berikutnya tadi berdasarkan ayat tadi kan ciri orang yang bertakwa adalah menahan amarah. Coba dong, pernah nggak ada kisah dalam kehidupan yang marah banget tapi ditahan betul-betul? Terus bagaimana keluarnya amarah itu? Silakan Coba. Ibu sini. Kenapa saya jadi pelanggan pertama dah? Coba deh, pernah nggak lagi marah banget tapi coba ditahan dan kemudian akhirnya yang keluar yang baik? Atau justru nggak bisa nahan? Pernah sih. Atau Kalau justru nggak bisa nahan? misalnya kayak ini zaman kuliah ya, misalnya lagi banyak banget nih yang harus dikejar pelajarannya, sedangkan besok tuh misalnya udah ujian, walaupun kita ada minggu tenang lah ya gitu, tapi kan banyak banget yang harus dipelajarin. Rasanya tuh kayak pingin kesel, marah. Aku tuh pingin otak aku pingin istirahat. Aku pingin kenapa aku nggak bisa gitu loh. Jadi pas pingin banget marah, sempet sih kayak kertas tuh dikerunyuk-kerunyuk mau dilempar gitu kan. Tapi pas udah dikerunyuk-kerunyuk gitu, tarik nafas. Oke, dibuka lagi, istighfar, belajar lagi gitu. Ini untuk masa depan aku gitu sih, ditahan gitu. Jadi Marahnya kayak nahan marah sama tuh diri gimana? sendiri gitu. Nahan marah tuh gimana? Kayak di kan yang namanya marah kan detak jantung kan lebih cepat kan, terus tangan bisa tremor nih karena saraf simpatis lah ya namanya. Jadi kita semakin gemetaran, jantung berdetak kencang, terus ya udah aku berusaha tarik nafas sedalam-dalamnya. Oh iya, tarik terus nafas itu penting. pejamkan mata, terus ya udah agak lama baru dihembuskan lagi, istighfar gitu. Iya, betul Kalau sekali. nggak kuat lagi ya sholat sunnah sih, misalnya lagi waktunya duha gitu. Betul sekali. Ada Ada pernah air nggak wudhu. dalam keadaan marah banget, terus akhirnya berhasil untuk menahannya? Cara biar bisa nahan banget tuh apa caranya? Yang pertama tarik nafas itu penting. Ternyata Iya, ya. tarik nafas itu sangat berpengaruh besar. Betul. Makanya Iya. kenapa Boki ada pernah lihat kan? Iya. Boki pernah lihat aku tarik nafas berkali-kali waktu itu. Ada lah waktu kapan tahu lah Iya. pernah. Pasti kalau Boki nggak, pasti aku tarik nafas berkali-kali dan aku minum. Nah iya benar. Karena kita kalau marah itu kan api semua. Persis pernah dalam marah tapi kemudian berhasil untuk tidak mengeluarkan Iya. kata-kata pun dari mulut. Enggak sepatah kata sih, dikurangin. Dengan nada yang rendah. Iya. Terus mungkin kalau mau berhenti total itu dengan cara tadi tarik napas, minum. Aku minum Iya, bisa iya. ngabisin 2 gelas, benar-benar 2 gelas langsung. lagi marah? Iya, dalam 2 Betul. gelas langsung. Itu kayak melampiaskan dengan cara minum. Karena bisa juga. apinya kan biar padam dulu. Iya. Minum, habis itu ya dalam hati jikir untuk melawan si api-api dan hantu-hantu setan-setan tersebut. Habis itu udah. Habis itu tinggal kalem, udah. Kan kalau lagi marah misal berdiri, duduk lah gitu kan. Kebetulan kemarin saya duduk sih. Babarin juga nggak mungkin. Nggak ada kasurnya. Bawa selimut sendiri kan. Nggak repotin dong gitu. Gitu. Tapi ada orang nih, dia berpendapat bahwa kalau lagi marah tuh lampiasin aja daripada dipendam-pendam terus meledak-ledak. Nah itu pendapat tuh saja gimana tuh? Jangan dong, kan kalau misalnya dalam Islam itu marah itu memang Rasul sudah memberikan manajemen marah, Dek. Jadi orang itu kuat itu bukan berarti, kata Rasul gini, yang kuat itu bukan yang pandai bergulat, yang kuat itu mereka yang pandai dalam menahan amarahnya. Dan ciri orang bertakwa tadi yang kita baca tadi adalah dia pandai menahan marah, dia pandai meredam. Kenapa? Karena itu nggak mudah. Betul, Jadi orang-orang yang bisa meredam, dia tahan, wah itu Masya best Allah, banget, ya. hebat. Caranya bagaimana? Ya caranya kalau kata Rasul ya tadi kita ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu kan dari setan, dikuasai setan nih. Karena kalau kita melampiaskan dalam keadaan marah, bayangkan kata-kata apa yang akan keluar. Betul. Yang akan menyakitkan seseorang Betul, itu. Yang kalau kita udah sadar kita akan nyesel kenapa kita Betul. ngomong begitu dan dampaknya jadi kemana-mana gitu. Dan mungkin kalau kita marah kita bisa melakukan perbuatan yang nggak terkontrol dan itu merugikan diri kita dan orang lain. Makanya Rasul bilang manajemen marah, wudhu juga deh, Ya. wudhu ya. Karena dari api kan, setan itu menguasai dari api, kemudian kita rubah posisi dari berdiri ke duduk, duduk ke baring, kemudian beristighfar, kemudian diam dulu, diam. Ya. Kita tuh disuruh diam dulu, diam, tenang aja dulu, diam gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi marah, ditahan amarahnya supaya lisannya ini betul-betul dijaga, nggak mengeluarkan kalimat-kalimat yang Betul. menyakitkan. Sampai ada misalnya gini, ketika lagi marah ada baiknya
Saya dalam kakak beradik nih, ini buat teman-teman di luar sana ya, mungkin pelajaran juga buat kalian. Misalnya kan teman-teman lagi berantem nih kakak adik, jangan ngobrol dulu daripada ngobrol tapi saling menyakiti. Jadi sama-sama memperbaiki, saling diem, saling menilai diri sendiri dulu. Meredam emosi masing-masing. Karena 99% orang ketika marah itu kalau ngomong itu biasanya menyakitkan dan salah langkah gitu. Itu sebabnya kenapa ketika Ricis bertaaruf, pertanyaan yang Mbak Oki ajukan kepada beliau adalah kalau lagi marah, bagaimana cara marahnya? Itu penting. Jadi kalau teman-teman lagi ta'aruf, teman-teman harus tanya pada pasangan, pada orang yang sedang dita'aruf itu, kalau kamu marah tuh biasanya seperti apa? Karena itu akan berefek nanti dalam kehidupan selanjutnya. Jadi itu beberapa pertanyaan ta'aruf ya. Apa aja? Beberapa pertanyaan ta'aruf. Bagaimana cara kamu dibesarkan dalam keluarga? Sahabat-sahabat terdekat kamu seperti apa? Visi misi berkeluarga kamu tuh kedepannya seperti apa? Mengenai anak bagaimana? Bikin maskeran ya Uma? Mau punya anaknya kira-kira tuh seperti apa dan akan dididik seperti apa. Terus juga kalau kamu marahnya itu seperti apa, itu penting. Dan juga ketika kamu manajemen keuangan itu penting juga. Jadi maksudnya adalah manajemen keuangan juga perlu untuk ditanyakan. Ada nggak pertanyaan kayak misalnya, misalkan dalam sebuah rumah tangga perekonomian lagi rendah banget, apa yang kamu lakukan sebagai kepala rumah tangga gitu, boleh tanya gitu nggak Boki? Boleh, nggak apa-apa. Jadi ta'aruf itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh harus ditanyakan, oke? Bu anaknya Bu. Ini 1 menit langsung dilepas. Tiduran aja tiduran. Lebih enak tiduran. Tiduran aja. Tiduran biar ini. Jadi kita bahas tadi mengenai tentang menahan marah, ciri dari orang yang bertakwa. Mungkin juga pernah deh, mungkin juga pernah tentu saja ya merasa marah ketika lagi capek, anak-anak ini belajar nggak sungguh-sungguh gitu. Marah ya itu tadi, diam dulu, baru ketika sudah tenang, baru obrolan kita yang keluar adalah kalimat-kalimat yang jadi pintar-pintarlah mengelola sebuah amarah. Orang yang kuat adalah bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Betul. Setuju. Oke, berikutnya yang terakhir. Ciri orang bertakwa adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Iya, malah kalau gini. Udah. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Betul. Memaafkan sama melupakan beda loh. Ada orang yang memaafkan tapi tidak melupakan. Ada orang yang sebaliknya. Pernah nggak sih dalam kehidupan ini ada rasa sakit banget sampai Nia sama Ade tuh pegang-pegang dada saking sakitnya. Saking sakitnya jadi sakit dan sakit karena orang kan, bukan karena kehilangan kan. Karena seseorang. Jadi bukan kita karena patah hati, pegang bisa patah tapi bukan karena ditinggal papa meninggal. Bukan. Apapun itu sampai saking sakitnya, saking sakit apapun itulah, dikecewakan kah atau mau terluka atau apapun lah. Sakit sampai kita pegang hati kita, terus sampai kita tuh menyayangi diri kita sendiri. Bisa kok tenang sayang gitu. Sering. Aku aja pernah sampai menyumbang Al-Fatihah untuk Ria Yunita. Wah, keren. Karena apa ya? Kadang kasihan, kadang sayang banget. Betul. Karena kata orang kan doain lah buat orang. Pada saatnya kayak udah deh Al-Fatihah sekarang untuk Ria Yunita, sambil pegang dada kayak Al-Fatihah untuk Ria Yunita, ayo gitu. Keren. Kalau aku saking pingin nyemangatin diri sendiri sampai ngomong depan kaca, bener-bener serius, dari ketawa sampai diem kayak orang lagi syuting acting gitu loh. Terus lihat mata sendiri, ngomong sendiri, kamu tuh kuat Sin, kamu tuh nggak tahu siapa diri kamu sebenarnya, kamu tuh hebat banget, kamu kuat, sampai nangis sendiri sambil ngomong sambil nangis sambil sesegukan. Itu waktu zaman kuliah lah, ada yang mengecewakan, terus akhirnya aku bangkit sendiri sampai tengah malam sampai tengah pagi bisa sambil belajar sambil ngomong gitu depan kaca gitu. Ternyata memang kita penting ya menyayangi diri kita sendiri ya. Karena kita harus ngomong dengan diri sendiri. Ya Allah sayang banget aku sama diriku sendiri. Aku sayang aku. Betul. Gitu lah ya. Afirmasi diri sendiri tuh penting. Betul, dan ini kembali lagi tadi yang orang bertakwa itu cirinya adalah mudah memaafkan orang lain. Jadi ketika kita sedang dikecewakan adalah hal yang wajar ya, kita merasa sakit, tapi setelah itu bagaimana caranya kita bisa memaafkan orang tersebut. Caranya adalah minta sama Allah, Ya Allah, tolong sembuhkan sang pemilik hati. Bahkan sambil sujud tahajud misalnya ya, itu ngomong sama Allah, terus itu sambil tersegukan tuh jadi kuat loh setelah itu ya ngerasain. Jadi kita bilang gini, ya Allah tolong sembuhin hati yang terluka ini, dan ya Allah berikan untuk orang tersebut supaya dia jadi baik, supaya dia ke depannya tidak melakukan perbuatan yang
menyakitkan lagi, supaya diberikan kebaikan dalam seluruh hidupnya kayak gitu. Iya, jadi kadang kayak ngedoain orang Iya nggak itu, sih? orang tersebut ya Allah semoga hatinya tergerak untuk mungkin lebih baik lagi dan menyakiti lagi gitu. Dan Jadi dalam dalam hati- diam berdoa. Betul, dan dalam hati semoga Allah menyembuhkan hati yang terluka seperti itu. Amin. Oke, jadi gitulah ya. Jadi pembahasan ini agak-agak serius dikit. Ngantuk, Bu. Tapi Ibu banyak lihat, Bu. hibur- banyak Ibu lihat yang ada potongan iklan ya. rambut siapa itu, Bu? Itu tuh. Oh, DJ ya ampun, deket Lihat nggak itu potongan rambut? Itu. Nanti di shoot teman-teman ya. Jangan potong-potong, Nak. Oke, jadi itu tadi kita sudah membahas surah Ali Imran 133 sampai 134 teman-teman sekalian, bahwa ciri orang bertakwa beberapa di antaranya adalah dia berinfak. Semoga kita semua gemar berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Amin. Terus juga yang kedua tadi apa? Menahan amarah. Betul. Tidak mudah itu, tidak mudah. Ini minum nih sebotol biar apinya hilang. Air putih ya. Ganteng banget, ganteng banget jemput doang. Pakai blush on. Pakai brush. Kemudian yang ketiga adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita pun punya banyak kesalahan pada orang lain. Betul. Sekaligus di sini nih, kita mungkin juga punya banyak kesalahan sama teman-teman yang lagi nonton. Kita juga minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, minta maaf dan mohon doanya. Minta maaf, mungkin ada kata-kata kita yang salah, perbuatan kita yang salah, yang pernah menyakiti. Tapi kita manusia biasa, mudah-mudahan kita bisa perbaiki semua kesalahan. Amin. Oke, sekian dari kita. Besok-besok kita bahas-bahas yang lain-lain lagi deh. Komen di bawah deh bahas apa karena kita selalu bingung bahas apa. Udah deh. Oke, Udah dadah. dibuka kan sheet mask-nya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.